Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gibi Febrina Putri dengan NIM 12221265. Saya di sini akan mempresentasikan dengan tema dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja. Yang pertama, ada pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara remaja berkomunikasi dan berinteraksi. Namun, kemajuan ini juga memunculkan bentuk kekerasan baru yang dikenal dengan istilah cyberbullying, yaitu tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang dengan sengaja dan berulang melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau platform daring lainnya. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan karena berada dalam fase perkembangan emosional yang sensitif dan memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan internet. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan cyberbullying demi menjaga kesehatan mental remaja di era digital ini. Yang berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur untuk mengkaji dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal, artikel, atau buku yang relevan. Kriteria pemilihan sumber mencangkup topik yang sesuai serta publikasi antara tahun 2020 sampai 2025. Seluruh data dianalisis dengan analis isi untuk menemukan pemahaman mendalam tentang faktor penyebab, dampak psikologis, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk cyberbullying. Pertama, flaming, yaitu mengirimkan pesan atau komentar yang penuh kemarahan, hinaan, atau provokasi melalui media digital. Contohnya, menuliskan komentar marah dan penuh kata-kata kasar di postingan seseorang. Yang kedua, pencemaran nama baik, menyebarkan informasi bohong, rumor, atau fitnah tentang seseorang untuk merusak reputasi atau citra di dunia maya. Contoh, membuat unggahan yang mengatakan korban melakukan hal buruk padahal tidak benar. Yang ketiga, menyebarkan konten pribadi secara daring tanpa izin. Jenis cyberbullying ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan foto atau video pribadi milik orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka, dengan maksud untuk mempermalukan atau merendahkan korban di dunia maya. Selanjutnya, penyamaran identitas, menggunakan identitas orang lain secara tidak sah untuk mengirim pesan jahat, menyebarkan konten memalukan, atau membuat akun palsu atas nama orang lain. Contohnya, membuat akun media sosial palsu atas nama korban lalu menggunakan untuk memposting hal-hal tidak pantas. Lalu ada dampak cyberbullying terhadap kesehatan remaja. Yang pertama, depresi. Remaja korban cyberbullying sering merasa sedih berlarut-larut, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, dan mengalami penurunan semangat hidup. Contohnya, seseorang siswa menjadi pendiam, menarik diri, dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain setelah dihina di media sosial. Yang kedua, ada gangguan tidur. Pikiran yang terus terganggu oleh pelecehan daring bisa menyebabkan sulit tidur. Contoh, korban mengalami insomnia karena terus memikirkan pesan-pesan yang menyerang dirinya. Yang ketiga, pemikiran untuk bunuh diri. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying dapat mendorong korban untuk melakukan percobaan bunuh diri karena merasa sangat tertekan dan tidak berharga. Contohnya, seseorang remaja menuliskan pesan perpisahan di media sosial karena tidak tahan lagi dengan ejekan dan hinaan. Yang keempat, menarik diri dari lingkungan sosial. Korban merasa malu, tidak percaya diri, atau takut berinteraksi dengan teman-teman. Contohnya, siswa berhenti mengikuti kegiatan sekolah karena takut dipermalukan lagi.
Selanjutnya kesimpulannya adalah cyberbullying adalah kekerasan digital yang sering menyerang remaja melalui media sosial. Dampaknya sangat serius seperti stres, depresi, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Remaja sangat rentan karena kondisi emosional yang belum stabil. Pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi digital, dukungan keluarga, serta aturan yang tegas agar lingkungan digital lebih aman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.